Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi pariwisata yang dapat menarik banyak wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, di samping Bali dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi, masih banyak sumber daya pariwisata dan kebudayaan lokal yang belum dan masih bisa dikembangkan di daerah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, sektor infrastruktur khususnya transportasi juga masih harus dilengkapi untuk bisa mengakomodasi setiap wisatawan yang datang. Sebagai komisi yang memiliki kemitraan dengan Kementerian Pariwisata, tim rombongan kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melakukan koordinasi dan menghimpun informasi serta laporan dari para mitra Komisi 10 yang berada di NTT untuk mengetahui tujuan pariwisata yang harus dikembangkan dan sejauh mana pembangunan yang dilakukan Provinsi NTT tersebut. Selain itu, Komisi 10 juga menyerap informasi terkait hal-hal yang masih dibutuhkan oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pembangunan dalam rangka melengkapi infrastruktur dan fasilitas penunjang sektor pariwisata di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan diawali dengan penyampaian laporan dan masukan dari Wakil Gubernur NTT Yosef Naesoi yang menyampaikan beberapa hal seperti masalah akses transportasi, atraksi pariwisata, dan kesiapan sumber daya manusia. Terkait akses transportasi, NTT masih membutuhkan pembangunan bandara yang lebih besar sehingga bisa menambah penerbangan lebih banyak dan jalan-jalan menuju objek wisata yang harus diperbaiki. Untuk atraksi pariwisata, Wakil Gubernur NTT Yosef Naesoi menegaskan, pemerintah provinsi telah menetapkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi di NTT. Oleh karena itu, pemerintah provinsi sudah menyiapkan upaya untuk melakukan konservasi terhadap komodo dengan menutup Pulau Komodo selama 1 tahun yang direncanakan untuk dijadikan taman wisata komodo, di mana wisatawan bisa melihat komodo di alam liar dan hidup secara alami yang nantinya akan dipromosikan secara lebih eksklusif. Untuk kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi pembangunan dan potensi masuknya wisatawan mancanegara, pemerintah Provinsi NTT sudah melakukan beberapa program seperti English Day dan mengirimkan pemuda-pemudi terbaiknya untuk menjalani pendidikan ke luar negeri. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Mustafa Kamal menambahkan, objek pariwisata di NTT sudah terkenal ke mancanegara, salah satunya yang paling populer adalah Pulau Komodo. Oleh karena itu, pembangunan bandara yang lebih memadai diharapkan bisa segera dilakukan. Selain itu, pemerintah harus melakukan promosi pariwisata yang lebih masif untuk menarik wisatawan asing yang lebih banyak lagi. Ini sudah mendunia ya, terutama karena ada Komodo. Dan itu hanya satu-satunya di seluruh dunia dan punya nilai yang sangat tinggi. Jadi memang infrastruktur mulai dari bandara di Kupang sampai bandara-bandara di kabupaten kota itu harus dibuat layak untuk penerbangan yang kapasitas besar. Lalu kemudian promosinya ini harus lebih gencar lagi. Berikut fasilitas-fasilitas pendukungnya agar turis wisatawan dari mancanegara dan juga dalam negeri merasa nyaman. Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakoba juga menyampaikan di sektor pariwisata, NTT memiliki potensi tujuan wisata yang beragam dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Akan tetapi, hal tersebut masih harus didukung dengan infrastruktur yang memadai dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik lagi, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk wisatawan yang berkunjung ke NTT. Sumber daya alamnya bagus, cuman mereka juga butuh untuk sumber daya manusianya. Mereka butuh pendidikan juga di sektor pendidikan, kemudian mereka juga membutuhkan dana-dana untuk infrastruktur, terutama di beberapa destinasi yang akan ditonjolkan, seperti ada di Pulau Sabu Raijua, itu ada Kalaba Maja, di mana ada batu berwarna-warna yang berubah warna itu, tetapi tidak bisa menuju ke sana karena kapasitas bandaranya yang belum ada, hanya bisa pesawat Susi Air yang kecil.
Demikian kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diharapkan melalui pertemuan kali ini bisa menjadi pendorong bagi pengembangan dan pembangunan pariwisata di daerah Nusa Tenggara Timur sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTT. Selain itu, diharapkan setiap masukan pada anggota tim kunjungan kerja Komisi 10 DPR bisa dijadikan bahan diskusi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait pengembangan potensi pariwisata dan peningkatan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Ferdian, TVR Parlemen melaporkan.